Oke, halo adik-adik semuanya. Jadi untuk sekarang kita akan melanjut ke materi syllables and stress. Untuk materi kali ini, maksud saya, materi kali ini merupakan menjadi materi terakhir kita pada pertemuan satu bulan pertemuan ini ya. Kita memiliki halo adik-adik semuanya. Untuk sekarang kita akan lanjut ke materi syllables and stress. Materi syllables and stress ini menjadi materi terakhir kita. Karena kita memiliki 5 pembahasan materi. So, ini yang terakhir. Oke, kenapa kita belajar syllables and stress? Jadi, banyak dari kalian yang bertanya bahwa kenapa saya belum bisa berbicara seperti native speaker? Kenapa ingin berbicara atau mempronouncekan kata bahasa Inggris itu sangat sulit? Karena masih kurang penekanan dalam sebuah kata. Jadi ketika kalian berbicara, kalian juga membutuhkan intonasi dan penekanan. Ya, anggap saja penekanan ini menjadi intonasi. Karena saya tidak akan terlalu jauh menjelaskan sampai ke intonasi ya. Kita sampai di stress saja dulu. Karena ini materi terakhir, bukan berarti minggu depan kita tidak ada pertemuan. Jadi minggu depan kita akan melaksanakan pertemuan. Pertemuannya itu berupa feedback untuk kalian ya, praktik-praktik untuk kalian mengenai materi-materi sebelumnya yang sudah saya pernah berikan kepada kalian. Jadi minggu depan waktunya kalian membuktikan sejauh mana pengertian kalian, sejauh mana peningkatan kalian pada pronunciation bahasa Inggris ya selama pertemuan ini sejauh ini kita bertemu dengan materi-materi yang saya berikan, sejauh mana kalian sudah paham betul bagaimana melafalkan sebuah kata bahasa Inggris. Jadi kenapa nggak langsung aja Kak kita berbicara gitu. Kita tidak bisa berbicara kalau kita tidak ada materi untuk dibahas. Kita memerlukan materi untuk mendukung adik-adik berbicara. Jadi jika sudah ada materi yang berurutan, kita akan tahu dari mana dulu kita memulai agar melafalkan sebuah kata itu dapat dengan baik ya, dapat dilakukan dengan baik. Oke, jadi syllables and stress ini adalah suku kata dan stress ini merupakan penekanan dari suku kata yang diberikan. Oke, kita lanjut saja langsung ke pembahasannya. What is stress syllable? Jadi kalian perlu mengetahui dulu stress syllable-nya. Jadi kita bahas keduanya dulu bersamaan sebelum kita bahas satu persatu ya. Keduanya ini berkaitan tentang. Kenapa jelas langsung sekali? Karena dua materi ini berkaitan. Jadi suku kata yang diberi tekanan dilambangkan dengan menempatkan tanda stress atau disebut dengan accent. Tanda koma di atas itu disebut dengan accent. Tepat sebelum suku kata yang ditekankan. Jadi kalian meletakkan, jadi accent itu diletakkan sebelum suku kata yang ditekankan. Jadi ada kata dan ada suku kata pada kata tersebut. Accent itu diletakkan sebelum suku kata yang akan diberi tekanan. Itulah suku kata yang harus kalian tekankan saat berbicara. Harus kalian jelaskan ketika melafalkannya. Jadi, dalam sebuah kata tidak seluruhnya kalian beri tekanan. Itu yang membuat kalian merasa diri kalian belum memiliki kemampuan berbicara dengan terlihat seperti native speaker-nya. Mungkin banyak ya saya pengen berbicara seperti ini, tapi belum bisa. Karena mungkin kalian ketika melafalkan bahasa Inggris, melafalkan kata bahasa Inggris, kalian sesuka kalian.
Jadi semuanya ada aturannya ketika kalian melafalkan kata dalam bahasa Inggris khususnya. Jadi penekanan itu perlu agar kata itu terdengar dengan baik ya dan jelas apa yang kalian katakan, sehingga ketika kalian melafalkan kata tersebut tidak akan mengubah arti dari kata tersebut. Lalu kata-kata terdiri dari huruf-huruf. Dan huruf-huruf itu menciptakan suara suku kata. Sorry, saya mengisi baterai sebentar. Kita dapat mengenali suku kata dengan mengingat bahwa setiap suku kata mengandung bunyi vokal. Benar ya, setiap suku kata itu mengandung bunyi vokalnya masing-masing. Karena huruf-huruf itu memiliki vokalnya sendiri-sendiri, tidak sama. Jadi kita harus mengenali suara vokal, bunyi vokal dari suku kata yang terdapat pada sebuah kata. Misalnya dalam kata educate, ada 3 suku kata. Educate. Benar ya, ada 3 suku kata. Lalu kata bake, how, hanya memiliki 1 suku kata. Nah, ketika kalian melafalkan kata ini, kata educate, kalian juga perlu memberikan penekanan. Bake, bake. Penekanan pada kata bake yaitu di awal suku kata pertama ya, pada bake. Huruf yang di belakang ini tidak terdengar. Ya, kita sudah membahas ini ya hari Senin lalu mengenai kata mana yang memiliki suara akhir yaitu final sounds ya. Oke, lanjut. Nah, hari Senin lalu kita sudah membahas ini, yaitu mengenai kata yang memiliki kemiripan saat dilafalkan, memiliki hampir sama mirip ya ketika kalian melafalkannya. Seumpama kata cheek dan cheek, mereka memiliki makna yang berbeda. Cheek yang berarti anak ayam dan cheek yang berarti pipi. Lalu di mana berapa silabelnya? Berapa suku kata ini? Cheek ada 1 suku kata dan cheek juga memiliki 1 suku kata. Lalu penekanannya di mana? Kalian perlu menekankan. Penekanan itu seperti apa? Jadi kalian harus memperjelas bagian mana, suku kata yang mana yang harus kalian perjelas ketika kalian melafalkannya. Pada kata cheek ada accent. Accent, jadi penjelasan sebelumnya bagaimana? Jadi, dengan menempatkan tanda stress atau disebut dengan accent tepat sebelum suku kata yang ditekankan. Nah, stress diletakkan sebelum suku kata yang ditekankan. Jadi, kata yang ditekankan adalah kata cheek. C-nya ya. Cheek. Cheek. Dan untuk suku kata yang selanjutnya tidak terlalu terdengar ketika kalian melafalkannya. Jadi yang diperlu kalian tekankan, kalian perjelas adalah kata cheek. Cheek. Suku kata yang selanjutnya tidak akan terdengar. Oke, next. Kata cheek. Suku katanya di mana? Stressnya terdapat pada I. Double A ini merupakan I panjang ketika kalian melafalkannya. Ya, kita sudah bahas mengenai bagaimana melafalkan suara-suara vowels pada konsonan ya. Pada pertemuan materi pembahasan konsonan kita sudah membahas mengenai diphthongs, monophthongs, apa saja
fonetik simbolnya kita sudah bahas. Itu gunanya yaitu untuk kalian tahu apabila ada double I seperti ini dibaca dengan I panjang. Cheek. Nah, I ini kalian harus berikan penekanan. Penekanannya seperti perjelas, perpanjang. Panjangkan suku kata ini. Cheek. Itulah penekanan pada kata cheek. Oke, and this. Dua kata ini memiliki dua suku kata. Ini juga memiliki pelafalan yang hampir mirip. Ice cream dan ice cream. Mirip ya? Saya saja melafalkannya terdengar mirip sekali. Saya merasakan bahwa dua kata ini sangat mirip. Lalu, karena dia memiliki dua syllables, di mana penekanan pada kata ini? Pada kata ice cream. Sudah tahu ya kalian ya, sudah bisa melihat PPT PowerPoint ini. Ice cream, kata ice cream, penekanannya terdapat pada suku kata pertama, yaitu ice. Lalu untuk ice cream, yaitu pada kata scream. Itulah suku kata yang perlu kalian beri tekanan ketika kalian melafalkannya. Ice cream. Ice cream. Itulah bedanya. Ice cream. Ice cream. Bisa? Bisa kalian membedakannya? Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Penekanan itulah yang akan membedakan dua kata ini. Jika kalian lakukan pelafalan tanpa memberi tekanan, bagaimana jadinya? Ice cream, ice cream. Sama jadinya kan? Jadi perlu ada tekanan. So, penekanan pada kata ice cream yaitu di awal suku kata dan ice cream pada di akhir suku kata. Itulah manfaat penggunaan tekanan yang perlu kalian ketahui dalam belajar pronunciation. Next. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan syllables. Sekarang kita bahas lebih rincinya lagi. Kalau tadi kita membahas keduanya secara bersamaan. Dan sekarang kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, syllables. Apa itu syllables? Jadi, syllables is the English language is heavily stressed with each word divided into syllables. Jadi, setiap kata memiliki stress, memiliki penekanan pada setiap suku katanya sendiri. Ya. Oke, lanjut. Ini merupakan example, contoh kata dari syllables. Jadi, syllables itu saya jelaskan lagi, syllables adalah suku kata. Jadi, setiap kata memiliki suku kata. Contohnya, word with one syllable. Jadi, kata dengan satu suku kata. Jadi, ketika kalian melafalkan the, cold, quite, hanya ada satu suku kata. Bad, add, start, hope, cleaned, trade, chair, cat, pay, flight, rain, speech, crab, lion, nut, fixed, slop, green. Hanya ada satu suku kata. Ada yang tahu lagi jenis katanya? Kata dengan satu suku kata. Ada yang tahu? Adik-adik? Apa? Ya, silakan Ketut, Sari. Joke. Oke, joke. Good. What else? Apa lagi? Ada yang tahu? Dengan satu suku kata. Seperti tadi. Joke. Joke. Hanya ada satu. What else? Ada yang tahu lagi? Ada, Kak. Ya, Iluh, silakan. Moon. Good. Moon. Satu suku kata. Oke, sekarang kita lihat. Dengan kata dengan dua syllables.
party, special, today, orange, partner, table. Dua suku kata, party, special, today, orange, okay? Doctor, diet, transcribe, contain, defined, spitefire, special. Okay, sorry, ada yang double ya. Greedy, exchange, manage, carpet, trophy. Semua contoh kata ini merupakan kata dengan dua suku kata dalam satu kata. What else? Ada yang tahu lagi contoh kata selain kata yang ada di layar? Ada yang tahu lagi contoh kata lainnya? Mungkin yang menjawab tahu ya, apa lagi? Atau yang lainnya, ada yang tahu? Ada, Kak. Iya, silahkan. Apa? Give. Give. What else? Apa lagi? Yang dua suku kata. Broken. Broken, ya benar. What else? Ada yang tahu lagi? Ada, Kak. Ya, silahkan. Fashion. Fashion, good. Benar sekali. Dua suku kata, fashion. Lalu broken, dua suku kata dalam satu kata. Oke? Next. Oke. Tiga suku kata ada fantastic, energy, expensive. Santu bosan deh. Nah. Oke. Oke, lanjut ke 3 dan 4 suku kata. Dari suku kata yang pertama dan suku kata kedua, Oke, lanjut ke contoh 3 suku kata dan 4 suku kata pada sebuah kata. Pada kata fantastic, ada 3 suku kata dan understanding, 4 suku kata. Bisa membedakan? Jadi ketika kalian ditanya ini berdapat berapa suku kata, kalian bisa mempraktekkannya dengan meletakkan tangan kalian di bawah dagu. Coba kalian praktekkan. Understanding. Berapa kali dagu kalian turun ketika kalian melafalkan kata tersebut? Understanding. Itulah yang dapat kalian lakukan ketika kalian ingin mengetahui jumlah syllables pada sebuah kata. Next. Oke, sekarang kita langsung pembahasan English Text Patterns. Jadi tadi kita membahas tentang syllables. Now kita mulai dengan stress. Oke, cerita sedikit. Ketika memikirkan suku kata dan tekanan dalam bahasa Inggris, biasanya kita menemukan bahwa satu suku kata dari sebuah kata lebih ditekankan daripada yang lain. Bagaimana itu? Jadi, pada sebuah kata terdapat suku kata dan tidak semua suku kata diberi tekanan. Kenapa? Karena coba kalian melafalkan kata dengan English Text Patterns. Jika tidak ada tekanan yang kalian berikan, maka akan terasa mengganjal ya, aneh pasti kalian dengar. Sama ketika kalian belajar berbicara bahasa Indonesia. Kalau kalian berbicara tanpa penekanan, maka bahasa yang kalian berikan, pengucapan yang kalian berikan tidak akan mudah dimengerti. Selalu ada satu atau lebih suku kata yang ditekankan dalam sebuah kata. Iya, ada satu atau lebih.
Kadang-kadang 1 dan 2 penekanan yang diberikan dalam sebuah kata. Suku kata dalam pola tekanan dalam bahasa Inggris membantu menciptakan suara, pengucapan, dan ritme yang kita dengar di sekitar kita. Nah, jadi stress itu dapat memberikan ritme. Jadi berbicara itu perlu ritme agar terdengar baik. Oke. Make your language sound more natural to native speakers. Banyak dari kalian yang menginginkan agar berbicara bisa seperti native speaker. Ya, saya suka semangat adik-adik itu. Gimana Kak caranya agar berbicara bisa seperti native speaker? Jadi latihan. Itu yang saya sarankan karena saya juga begitu. Ya. Oke, 2 syllable word stress patterns. 2 syllable. Ada 2 suku kata dari kata-kata ini. Dan beserta stress yang saya berikan. Yaitu ada kata quiet. Di mana stressnya pada awal suku kata yang diberi aksen itu adalah penekanan pada kata tersebut. Jadi ketika kalian melafalkan kata quiet, harus memperjelas di awal suku kata. Quiet. Dan terdengar final sound-nya. Terdengar tah. Kita udah belajar konsonan ya. Tah. Quiet. Lalu party. Di awal suku kata. Kita cari yang di akhir suku kata. Today. Day-nya lebih clearly, lebih jelas dibandingkan to-nya. Itulah penekanan kata. Coba kalian dengarkan, coba kalian lafalkan sendiri ya. Coba dilafalkan. Today. Pasti kalian merasakan lebih nyaman dan lebih mirip ya seperti apa yang di native speaker katakan. Sama ya dengan kata-kata yang lain. Greedy, exchange, diet, power, partner, range, might, table, retrieve, engine. Oke, yang 3 syllables ada fantastic, energy. Saya harap adik-adik sudah mengerti ya dengan penekanan sebuah kata. Jadi ada penekanan pada di awal suku kata, di tengah, di akhir, dan ada penekanan lebih dari 1 suku kata. Oke, next. Oke. Tidak kelihatan ya. Kelihatan tidak? Syllables and stress pattern in English. Oke. Cerita lagi. Menggunakan suku kata yang jelas dalam pola tekanan adalah bagian penting dari pidato. Pidato apa? Maksud saya dalam kalian berbicara. Tekanan kata yang benar dalam bahasa Inggris sangat penting untuk memahami kata dengan cepat dan akurat. Nah, ini alasan saya mengapa kita harus belajar stress syllables dalam pronunciation bahasa Inggris, dalam improve your pronunciation with syllables and stress. Bahkan jika Anda tidak dapat mendengar sebuah suku kata dengan baik dan tidak terbiasa dengan konteksnya, Anda seringkali masih dapat mengetahui apa kata itu hanya dengan mendengarkan suku kata mana yang ditekankan. Oke, tadi recordingnya terputus, saya ulangi ya. Dari kata dengan cara yang sama, jika seorang pembelajar mengucapkan kata yang berbeda dari norma yang diterima, akan sulit bagi penutur asli untuk memahami kata tersebut. Jadi ketika kalian berbicara dengan penutur asli, kalian tidak mengerti tentang aturan, pola penekanan yang benar, kemungkinan besar orang yang kalian ajak bicara tidak akan mengerti apa yang kalian bicarakan. Kata atau kalimat mungkin benar secara tata bahasa, tetapi jika mereka menggunakan pola tekanan yang salah,
atau tidak terduga atau suku kata yang ditekankan salah, itu bisa membuatnya tidak dapat dipahami oleh orang asli. Ya, seperti itu. Jadi kalian perlu memahami di mana tekanan pada sebuah kata agar orang yang kalian ajak berbicara mengetahui apa maksud pembicaraan kalian. Perlu ritme dari sebuah kata yang kalian berikan. So, belajar bahasa adalah sebuah tentang komunikasi dan mampu membuat diri Anda dipahami. Karena kita berbicara ingin membuat seseorang paham dengan apa yang kita maksud. Saya menjelaskan juga hari ini bermaksud agar kalian paham apa yang saya maksud, apa yang ingin saya sampaikan agar kalian mengerti. Inilah sebabnya mengapa suku kata dan pola tekanan dalam bahasa Inggris lisan sangat penting. Oke? Now, let's try. Ya, waktunya kita mencoba melafalkannya. Pronunciation stress. Oke, nggak asing lagi ya dengan ini fonetik simbolnya yang kalian temukan pada U Dictionary. Ketika kalian mengetikkan kata breakfast, inilah yang akan muncul. Nah, ada penekanan, ada stress, ada accent di awal suku kata. Itulah penekanan yang perlu kalian berikan. Breakfast, banana, university. Oke? Pada kata breakfast di awal suku kata banana ada di kata na, dan university ada pada versi. Penekanan yang harus diberikan university. Oke? How many syllables do they have? Berapa kata-kata ini memiliki berapa syllables? Berapa suku kata? Nah, kita lihat. Ada 2, 3, dan 5 syllables. Breakfast. 2 syllables. Banana. Banana. Ya. Saya tegas lagi penjelasan yang tadi. Mungkin masih bingung ya. Breakfast. 2 syllables. Penekanan di mana? Pada kata break. Ya. Pada suku kata break. Banana berapa syllables? 3 syllables. Banana. Di mana penekanannya? Pada kata na, banana. University. Pada suku kata ver. Dan berapa syllablesnya? University. 5 syllables. Tadi kita cuma membahas hingga 4. Ternyata ada juga 5 syllables. Ini contohnya, university. Lalu bagaimana melafalkannya dengan stress yang benar? Bukan dengan university. Tidak seperti itu kalian melafalkannya. Itu hanya cara untuk kalian mengetahui jumlah suku kata pada sebuah kata. University. Ver kalian lafalkan dengan lebih jelas, lebih lama, penekanan yang baik. Itulah hasil yang akan kalian dapatkan jika kalian mengerti bagaimana pola penekanan sebuah kata. Lalu, apa hubungannya antara syllables and stress? Apa hubungannya? Oke. Jadi, coba kalian melafalkan kata banana dengan datar, tanpa tekanan. Banana. Kalau saya sendiri merasakan hal tersebut terdengar biasa saja. Banana.
banana. Ya, lebih melodinya lebih balinis ya, banana. Kayak mengeja sebuah kata ya, banana. Jadi, kalian harus melafalkan kata dengan kuat pada bagian na. Kata banana yaitu na. Banana. Banana. I have banana. I have banana. Itu tanpa tekanan. I have banana. Aneh bukan? Jadi sangat jauh melenceng jika kalian ingin seperti penutur aslinya, namun kalian mengucapkan kata banana saja dengan kata banana, bukan nana, nana. Nah, jadi itulah fungsi stress, itulah hubungan syllables and stress. Dengan memberikan penekanan kata, penekanan suku kata pada sebuah kata, maka kata tersebut akan terdengar lebih mirip ya, lebih mirip dengan penutur aslinya. Banana, university. Jadi semuanya ada aturannya. Pronunciation stress. Person, beautiful, information. Coba kalian pelafalkan jika kalian tidak mungkin masih canggung ya mengaktifkan audio kalian. Jadi coba kalian praktekkan dengan off audio dan coba kalian lafalkan setelah saya ya. Kata person. Per diberi tekanan lebih tinggi. Person. Itulah tekanannya pada kata per. Dan beautiful. Information. Saya harap kalian melafalkannya di sana ya. Saya tidak akan meminta kalian untuk ikut melafalkannya karena agar tidak lama menunggu juga ya. Saya harap kalian berlatih sendiri buat adik-adik yang semangat ingin sekali latihan, ingin sekali meningkatkan pronunciation bahasa Inggris karena ingin sekali tahu berbahasa Inggris. Jadi karena saya merasa di kalangan kita pelajaran bahasa Inggris sangat turun karena banyak yang beralasan bahwa bahasa Inggris itu sulit mengucapkan katanya, sulit, metodenya banyak sekali. Jadi yang kita perlukan hanyalah mengerti metode dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, 3 things you need to do to pronounce stress correctly. Ada 3 agar kalian bisa berbicara dengan melafalkan kata dengan stress yang benar. Pertama, suku kata yang ditekan harus lebih keras. Saya sudah ulang-ulang berulang kali dari tadi ya. Jadi ketika kalian melafalkan sebuah kata, suku katanya tekanlah lebih keras agar lebih baik terdengarnya. Lalu suku kata yang ditekankan harus lebih tinggi. Person. Jangan juga buat-buat ya person. No. Suku kata yang ditekan harus sedikit lama. Nah, tergantung setiap kata yang diberikan. Ingat 3 cara ini agar kalian bisa melafalkan sebuah kata dengan stres, dengan penekanan yang baik. Suku kata yang akan memberikan jalan keluar untuk kalian menemukan stres dari sebuah kata. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga adik-adik semuanya mengerti apa yang telah saya jelaskan sejauh ini ya. Untuk selanjutnya kita akan lanjut mengerjakan worksheet. Saya sudah menyediakan worksheet untuk kalian. Kalian bisa mulai mengerjakannya nanti akan saya kirimkan linknya. Jadi kalian bisa, maksud saya sekarang waktunya untuk kalian membuktikan sejauh mana pemahaman kalian dalam materi syllables and stress. Ya, pada worksheet itu akan menyediakan latihan-latihan untuk kalian sejauh mana
saya juga akan mengetahui sejauh mana pengetahuan adik-adik semuanya. So, thank you so much for today. I hope you happy for this meeting and selalu berusaha dan selalu berlatih untuk belajar bahasa, untuk bisa mempronouncekan sebuah kata dengan baik dan benar. Saya juga akan terus berlatih, tidak kalian saja, saya juga masih sangat kurang dalam pronunciation bahasa Inggris. Jadi mari sama-sama belajar agar kita bisa melakukan pronunciating dengan baik. So, thank you for today and see you for next week untuk evaluasi kita selama pertemuan ini. Oke, see you in WhatsApp group ya. Kita akan lanjut di WhatsApp.